Jadi ini namanya Tugu Cinta Damai. Tugu Cinta Damai yang ada di pinggir Sungai Kayan. Langkah perjalanan kembali dimulai. Kali ini tujuan saya adalah Tanjung Selor. Perjalanan dimulai dari rumah menuju Bandara Sepinggan, Balikpapan. Jadi kalau jarak dari rumah ke Bandara Sepinggan hanya sekitar 10 km saja. Jadi kalau dibandingkan dengan kota-kota lain, ya ini termasuk jarak yang lumayan dekat. Pagi itu gerimis turun, langit tampak mendung, dan jalanan masih terlihat basah oleh sisa air hujan. Sepanjang perjalanan menuju bandara, suasana pagi terasa tenang dengan lalu lintas yang belum begitu ramai. Sesampainya di bandara, suasananya masih tampak sepi. Belum terlalu ramai oleh aktivitas penumpang. Setelah proses check-in selesai, saya langsung menuju ruang tunggu. Namun sayangnya, penerbangan pagi ini harus mengalami sedikit penundaan. Walaupun begitu, saya tetap menikmati waktu menunggu di bandara sambil menikmati waktu keberangkatan. Sekarang sudah masuk ke ruang tunggu setelah memasuki pos pemeriksaan. Dan kita lihat jadwalnya, pesawat kita delay sekitar 1 jam. Pagi ini saya akan terbang menuju Tarakan, kemudian melanjutkan perjalanan dengan speedboat menuju Tanjung Selor melalui jalur laut dan sungai. Beberapa saat kemudian, proses boarding dimulai dan para penumpang terlihat mengantri dengan tertib untuk masuk ke pesawat. Suasana ruang tunggu yang tadinya tenang perlahan berubah menjadi lebih ramai oleh para penumpang yang bersiap untuk naik ke pesawat. Ini sudah mau masuk ke pesawat, sudah boarding. Rasanya sudah tidak sabar untuk masuk ke pesawat. Apalagi ini pertama kalinya saya terbang menuju Tarakan. Jadi cukup penasaran juga seperti apa perjalanan ke sana nantinya. Karena delay, jadi lumayan dapat air mineral untuk melepas dahaga. Saat memasuki pesawat, awak kabin menyambut para penumpang dengan ramah dan senyuman, sambil mempersilahkan kami masuk dan menuju kursi yang sudah ditentukan. Kurang lebih 1 jam 15 menit waktu yang dibutuhkan untuk terbang dari Balikpapan menuju Tarakan. Pesawat pun mulai lepas landas, langit yang tadinya tampak abu-abu perlahan berubah menjadi biru cerah ketika pesawat menembus awan. Selama penerbangan, pemandangan langit cerah dan kabut terlihat silih berganti di luar jendela pesawat. Tidak terasa sekitar 1 jam berada di udara, awan bergerak pelan di langit Pulau Kalimantan saat pesawat mulai mendekati Pulau Tarakan. Dari ketinggian, kedua pulau terlihat sangat dekat. Cuaca kembali berubah mendung, dan langit berwarna abu-abu menyelimuti pemandangan di bawah sana. Tak lama kemudian, pesawat pun mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Juanda Tarakan, menandai berakhirnya perjalanan udara pagi ini.
Rasanya sudah tidak sabar untuk turun dari pesawat, sama seperti penumpang lainnya yang mulai berdiri dan bersiap keluar meninggalkan kabin pesawat. Finally, akhirnya sampai juga di Bandara Juanda Tarakan. Ini pertama kali menginjakkan kaki di Tarakan. Bandara ini lumayan besar dan bersih, memberikan kesan pertama yang cukup nyaman saat tiba di Tarakan. Untuk melanjutkan perjalanan, saya memutuskan berjalan kaki keluar dari area bandara untuk mencari taksi online yang lebih murah. Ini saya lagi menuju ke Tugu Taman 99. Karena kalau taksi di bandara lebih mahal daripada kalau kita taksi online. So, nggak terlalu jauh juga sih, hanya sekitar 1 kilo dari Bandara Juanda. Sebenarnya Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan hanya sekitar 4 km aja dari bandara. Cuma beban kita berat gini, jadi kita jalan kaki sedikit ke depan, nanti habis itu kita akan naik taksi online. Keluar dari area bandara tidak terlalu jauh, hanya kurang dari 1 kilometer. Berjalan kaki pun terasa cukup nyaman, apalagi cuaca saat itu sedang mendung dan tidak terlalu terik. Nah, sudah sampai. Jadi ini tulisan Bandara Juanda. Nggak tahu kenapa ada line polisnya ini. Jadi sekarang kita lagi nunggu taksi online. Tadi jalan dari bandara sekitar 0,8 kilo lah dari bandara ke tempat ini, agar dari tempat ini kita bisa menaikin taksi online. Jadi lumayan safe. Kalau dari bandara langsung ke Pelabuhan Tengkayu itu sekitar 80.000, tapi kalau naik taksi bandara cuma 30.000 aja, hampir 30.000 lah, nggak sampai 30.000. Jadi lumayan safe, banyak bukan hanya lumayan, tapi banyak sekali safe-nya. Sepertinya kita punya kendaraan sudah datang. Nah, ini dia. Oke. Berapa jam itu penyeberangan itu, Pak? Dari Tarakan ke Tanjung Selor, kira-kira? Kurang lebih 1 jam. 1 jam ya. Kota ini terlihat cukup ramai dengan banyak pertokoan dan mal yang membuat suasana kota terasa hidup. Aktivitas di jalan juga cukup padat, menandakan kota ini cukup berkembang. Tarakan merupakan kota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara. Kota ini juga dikenal dengan julukan Bumi Paguntaka, yang berarti kampung kita. Sebuah sebutan yang menggambarkan kebersamaan masyarakatnya. Sejak zaman kolonial Belanda, Tarakan sudah dikenal sebagai kota penghasil minyak dan gas. Letaknya yang berada di ujung utara Pulau Kalimantan membuat kota ini menjadi jalur transportasi yang strategis dan sering disebut sebagai kota transit. Jarak dari Bandara Juanda Tarakan menuju Pelabuhan Tengkayu 1 sekitar 5 km. Namun berkat keramahan Bapak Freddy, supir taksi online yang mengantar saya,
Perjalanan terasa begitu cepat, seolah hanya sekejap saja sudah sampai. Pak Freddy, terima kasih Pak Freddy. Siap Pak, makasih. Sukses. Terima kasih. Nah, jadi setelah kita turun dari taksi online, kita diturunkan di belakang sana, dan kita jalan kaki sedikit ke depan untuk beli tiketnya. Setelah sampai di area pelabuhan, saya berjalan kaki sekitar 200 meter melalui lorong khusus pejalan kaki menuju loket tiket untuk melanjutkan perjalanan. Karena ini adalah pengalaman pertama saya di sini, saya terlebih dahulu melihat jadwal dan rute speedboat yang tersedia di Pelabuhan Tengkayu 1. Jadwal keberangkatan dan harga tiket tertera dengan cukup jelas, sehingga memudahkan para penumpang untuk menentukan waktu perjalanan yang mereka inginkan. Harga tiket speedboat untuk rute Tarakan menuju Tanjung Selor sekitar Rp145.000, dengan durasi perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Bagi penumpang yang menuju Tanjung Selor, tulisan Gate 1 terlihat jelas di pintu keluar keberangkatan, sehingga memudahkan penumpang menuju area kapal bersandar. Nah, permasalahan utama di mana-mana di Indonesia adalah sampah. I don't know why. Everywhere sampah. Di tengah ramainya aktivitas pelabuhan, saya merasa cukup prihatin melihat masih adanya sampah yang terlihat di sekitar perairan pelabuhan. Dengan antusias, saya melangkah masuk ke dalam speedboat yang akan membawa saya menuju Tanjung Selor. Perlahan, speedboat mulai bergerak meninggalkan Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan, memulai perjalanan menuju Tanjung Selor. Tidak lama setelah perjalanan dimulai, saya kembali melihat sampah yang mengapung di perairan. Baru beberapa saat speedboat melaju, tiba-tiba kapal memelankan kecepatannya. Salah satu kru langsung memeriksa mesin, dan ternyata baling-balingnya tersangkut sampah yang terbawa arus. Penumpang saat itu tidak terlalu banyak, sehingga suasana di dalam speedboat terasa cukup nyaman dan bisa lebih leluasa memilih tempat duduk. Jadi durasi perjalanan dari Tarakan menuju Tanjung Selor sekitar 1 jam 15 menit. Beberapa saat kemudian, speedboat kembali memperlambat lajunya karena baling-balingnya kembali tersangkut sampah di perairan. Momen ini membuat saya kembali menyadari bahwa sampah di perairan bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga bisa menghambat perjalanan. Dalam perjalanan saya ke beberapa daerah di Indonesia, masalah sampah sering menjadi pemandangan yang cukup memprihatinkan. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan masih terasa kurang, sehingga tempat-tempat yang sebenarnya indah terkadang harus tercemar oleh sampah. Semoga ke depannya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat, terutama dalam menjaga kebersihan dari sampah, agar keindahan alam Indonesia tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Tidak terasa, perairan laut kini mulai tertinggal jauh di belakang. Perlahan kapal memasuki muara sungai yang menjadi jalur menuju Tanjung Selor. Di sepanjang aliran sungai, sesekali terlihat perkampungan yang berdiri di tepi sungai saat kapal melintas. Perlahan kapal mengurangi kecepatan saat singgah di Tanjung Palas, salah satu kecamatan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, untuk menurunkan beberapa penumpang. Setelah singgah sejenak di Tanjung Palas, tidak lama kemudian kapal mulai mendekati Tanjung Selor, tujuan akhir perjalanan ini.
Setelah kapal merapat di pelabuhan speedboat Kayan 2 Tanjung Selor, para penumpang mulai berkemas dan perlahan satu persatu turun dari kapal, menandai berakhirnya perjalanan di air. Meskipun perjalanan ini hanya sekitar 1,5 jam, namun pengalaman yang didapat terasa sangat berkesan. Akhirnya sampai juga di Tanjung Selor. Sesampainya di pintu keluar dermaga, seorang teman sudah menunggu untuk menjemput saya. Selamat ketemu lagi. Akhirnya sampai di Tanjung Selor. On time mereka ini ya? Dia punya speedboat ini ya. Bosku, jangan bosku. Perjalanan dari pelabuhan menuju penginapan berjarak sekitar 7 km. Dengan kendaraan, jarak tersebut tidak memakan waktu terlalu lama untuk ditempuh. Menjelang sore, seorang teman mengajak saya berkeliling di kota Tanjung Selor untuk melihat suasana kota. Dalam perjalanan berkeliling kota, kami melewati Tugu Putri Lemlai Suri atau sering disebut dengan nama Tugu Telur Pecah, simbol yang ikonik di Tanjung Selor. Nama Telur Pecah diambil dari cerita rakyat Kabupaten Bulungan tentang seorang putri yang lahir dari sebutir telur dan kelak melahirkan keturunan yang menjadi asal-usul Kesultanan Bulungan. Selanjutnya, sore itu kami habiskan dengan berolahraga di Kebun Raya Bunda Yati, menikmati suasana hijau dan sejuknya tempat ini. Ini Kebun Raya Bunda Hayati. Nah, di sini adalah tempat baru. Ya, karena dulu pernah saya ke sini beberapa tahun lalu ke sini, tapi ini belum ada. Ini tempat olahraga ya untuk orang-orang yang ada di Tanjung Selor. Sore atau pagi mereka olahraga di tempat ini. Bagus ya. Kebun raya ini dinamai Bunda Yati, singkatan dari Bulungan, Dayak, dan Tidung, mencerminkan keberagaman budaya di wilayah ini. Jadi sore ini kita menikmati alam di Tanjung Selor dengan olahraga sore di Taman Bunda Hayati. Ada danaunya. Kebun raya ini masih terlihat baru dan beberapa area masih dalam proses penyelesaian. Meski begitu, taman ini sudah cukup menguntungkan untuk masyarakat Tanjung Selor yang dapat memanfaatkannya untuk berolahraga, berjalan kaki, bersepeda, atau sekedar bersantai sambil mengambil foto. Suasana hijau dan asrinya membuat tempat ini terasa nyaman. Kita sudah selesai olahraga. Kita mau lanjut ke apa tuh namanya? Pinggir Sungai Kayan. Ya, kita mau menelusuri pinggir-pinggirnya Sungai Kayan. Di sini namanya Sungai Kayan. Kalau di Palangkaraya Kahayan. Selesai berolahraga di Kebun Raya Bunda Yati, perjalanan kami dilanjutkan menuju Tugu Cinta Damai, sebuah landmark kota Tanjung Selor yang berdiri kokoh di tepi Sungai Kayan. Jadi ini namanya Tugu Cinta Damai. Tugu Cinta Damai yang ada di pinggir Sungai Kayan. Kalau di Palangkaraya nama sungainya Sungai Kahayan, tapi kalau di Tanjung Selor sini namanya Sungai Kayan. Tugu Cinta Damai menjadi simbol keharmonisan dan kedamaian yang dijunjung oleh berbagai etnis di Kalimantan Utara.
Berdiri anggun di pinggir sungai, tugu ini mengingatkan kita bahwa perbedaan budaya dan suku di wilayah ini bisa hidup berdampingan dengan damai, menciptakan suasana yang hangat dan harmonis bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Sementara itu, Sungai Kayan sejak zaman dahulu menjadi jalur transportasi utama bagi penduduk Kabupaten Malinau dan Bulungan, dilalui perahu tradisional, menuju pedalaman maupun kapal cepat untuk perjalanan keluar wilayah Bulungan. Penduduk yang tinggal di tepi Sungai Kayan memanfaatkan sungai ini sebagai sumber daya alam untuk pertanian dan perikanan. Di bagian hulu, perahu-perahu kecil dan aktivitas memancing tradisional masih menjadi pemandangan sehari-hari. Sore hari di pinggir Sungai Kayan terlihat warga berkumpul santai, menikmati suasana dan menjadi tempat nongkrong yang asik. Tanjung Selor adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, menjadi pusat pemerintahan provinsi termuda ke-34 di Indonesia sejak disahkan pada tahun 2012. Kota ini juga memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Itulah akhir episode kali ini. Pastikan kawan-kawan tetap mengikuti episode berikutnya, di mana perjalanan pulang ke Balikpapan menggunakan bus Damri akan menjadi pengalaman baru.